Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 Senang Belajar Matematika pada halaman 154 sampai 156. Yang soal latihan soal itu ya. Mari kita sama-sama membahasnya. Beri tanda centang pada gambar yang merupakan bangun segi banyak dan tanda X atau silang pada bangun yang bukan segi banyak. Nah, segi banyak itu adalah garis lurus ya. Jadi di sini Kak Wafik pakai bahasa yang mudah dipahami saja, bahwa segi banyak itu sisi-sisinya harus lurus. Nah, ini kan bengkong, ini berarti bukan ya. Ini melengkung berarti bukan segi banyak. Ini lurus semua berarti segi banyak. Ini ada meliuk yang di atas berarti ini bukan segi banyak. Lalu ini garis lurus semua berarti segi banyak. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman cara mengerjakannya. Soal yang kedua, arsirlah bangun yang merupakan bangun segi banyak beraturan. Nah, segi banyak beraturan itu semua sisinya itu sama. Nah, ini kan semua sisinya tidak sama, antara sisi yang ini dengan sisi yang ini dengan ini tidak sama teman-teman. Jadi ini bukan segi banyak, tidak kita arsir. Lalu yang B ini juga antara sisi ini dengan sisi miring dengan alasnya itu berbeda. Antara tinggi, alas, sisi miring itu berbeda ya. Nah, ini segi 6 beraturan, ini termasuk segi banyak beraturan. Karena sisi ini dengan sisi ini, lalu sisi ini itu sama semua ya. Di sini kursor Kak Wafik kelihatan ya. Lalu yang D ini bukan segi banyak karena ini terlalu lebar ya daripada yang bawah ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang bisa diarsir hanya yang C saja. Kelihatan ya arsiran Kak Wafik? Lalu ciri-ciri bangun segi banyak. Ciri-ciri bangun segi banyak adalah bangun dua dimensi yang dibatasi minimal 3 garis lurus. Ciri-ciri bangun segi banyak tidak beraturan, sisi tidak sama panjang, sudut tidak sama. Nah, segi banyak beraturan itu seperti kongruen gitu ya teman-teman. Lalu hampir sama seperti kongruen. Nah, ini segi banyak beraturan, sedangkan segi banyak tidak beraturan itu, nah seperti ini. Ini bukan segi banyak beraturan. Karena antara sisi ini, sisi yang bawah dengan sisi atas ini beda teman-teman. Nah, seperti itu ya. Apakah kalian sudah paham? Lanjut, yang nomor 5. Udin setiap hari berlatih mengelilingi taman kota berbentuk segi 5 beraturan. Jika panjang salah satu sisi taman kota adalah 100 meter, berapa jarak yang ditempuh Udin untuk mengelilingi kota tersebut? Nah, ini bisa kita gunakan seperti ini ya. Segi 5. Lalu sisinya 100 meter. Nah, di sini adalah segi 5 beraturan. Antara satu sisi dengan sisi yang lain itu sama-sama 100. Jadi kita tinggal mencari kelilingnya. Cara mencari keliling adalah 5 kali sisi. 5 kali 100. Jawabannya adalah 500 meter. Nah, apakah Kak Wafik ketika berbicara, ketika menerangkan terlalu cepat teman-teman? Ketika terlalu cepat, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Yang keenam, diketahui sisi sebuah persegi 14 cm. Berapakah keliling dan luas persegi tersebut? Nah, kita bisa mencari, ini persegi ya. Nah, sisinya itu 14 cm. Keliling, cara mencari keliling persegi adalah 4 kali S atau 4S. 4 kali 14 jawabannya adalah 56. Nah, itu untuk mencari keliling. Selanjutnya mencari luas teman-teman. Gimana sih cara mencari luas? Nah, rumusnya sisi kali sisi. Sisinya ada
14 kali 14 hasilnya 196. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu nomor 7. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Hitunglah keliling dan luas persegi panjang tersebut. Nah, ini persegi panjang, panjangnya 15, lebarnya 10 cm. Cara mencari keliling persegi panjang adalah 2 dikali P panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya 15, lebarnya 10. 15 tambah 10 hasilnya adalah 25. 2 kali 25 hasilnya 50. Jadi keliling persegi panjang ini adalah 50 cm. Sedangkan luasnya panjang kali lebar 10 kali 15 atau 15 kali 10 hasilnya 150 cm persegi. Nah, untuk luas bangun datar seperti ini, kalian bisa menambahkan persegi ya di hasilnya. Nah, seperti Kak Wafik ini, luasnya 150 cm persegi. Lalu yang ke-8, sisi penyiku segitiga siku-siku adalah 5 cm dan 12 cm. Berapakah keliling dan luas? Nah, di sini ada 2 soal ya sebenarnya. Keliling dan luas. Nah, ini tingginya 5 cm, lalu ininya 12 cm. Nah, di sini garis miring atau sisi miringnya belum diketahui ya. Kita akan menggunakan Pitagoras, yaitu A pangkat 2 tambah B pangkat 2. A pangkat 2, kalian bisa memasukkan 5 atau 12 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 5 kali 5 hasilnya 25, 12 kali 12 hasilnya 144. Lalu kita jumlahkan, 25 ditambah 144 adalah 169. Nah, akar dari 169 itu adalah 13. Untuk bab akar, mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya pada kelas 3 ya. Di sini Kak Wafik tidak ulangi lagi. Namun ketika kalian masih belum paham, kalian bisa tulis di komentar. Kak Wafik usahakan untuk menerangkan masalah akar tersebut. Jadi ini 13 ya. Kelilingnya, kita cari keliling. Keliling segitiga itu rumusnya A tambah B tambah C. Sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Hasilnya 30 cm. Lalu sekarang luasnya. Luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi setengah dikali alasnya ada 12, tingginya 5. Kita coret 12 dengan 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Lalu 6 dikali 5 hasilnya 30 cm persegi. Jadi luas bangun segitiga ini adalah 30 cm persegi. Sekarang yang nomor 9. Luas persegi sama dengan kelilingnya. Berapakah panjang sisi persegi? Nah, keliling. Cara mencari keliling, jadi gini teman-teman, ini kita membandingkan atau membagi antara keliling dan juga luasnya ya. Mari kita kerjakan. Nah, di sini kelilingnya. Nah, keliling 4 kali sisi, luasnya sisi kali sisi. Nah, 4 kali sisi bisa kita tulis dengan 4S. Lalu kita tulis di sini luas sama dengan keliling, luasnya sisi kali sisi, lalu kelilingnya 4S. Nah, di sini sama-sama memiliki S teman-teman, atau memiliki sisi. Kita bisa coret 1, 1. Nah, sisinya jadi 4 satuan panjang. Kurang lebih seperti itu teman-teman.
Apakah kalian bisa mengerjakannya? Pasti bisa ya. Nah, sekarang soal nomor 10. Di sini ada dua bangun ya, persegi dan persegi panjang. Yang satu lebarnya 10 cm, yang satu 8 cm. Nah, di sini tidak diketahui panjang dari persegi panjang. Kita akan mencari panjangnya terlebih dahulu sebelum mencari luasnya. Cara mencarinya kita ambil seperti ini, keliling persegi dan keliling persegi panjang. Keliling persegi adalah 4 kali sisi, keliling persegi panjang adalah 2 kali P tambah L. Sisinya 10 untuk persegi, lalu P-nya di sini tidak diketahui ya, maka dari itu kita tulis L-nya saja, lebarnya yaitu 8. 4 kita bagi dengan 2, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Lalu 2 kali 10 20 ya. Ini 8 tambah P. Nah, 20-nya kita taruh sini. Untuk 8 ketika berpindah ruas, ini kan awalnya positif ya. Ketika berpindah ruas maka akan menjadi negatif atau dikurangi. 20 dikurangi 8 sama dengan P. 20 kurangi 8 hasilnya 12. Jadi P adalah 12. Panjangnya 12. Kita tulis di sini ya, 12. Nah, ini. Barulah kita cari luas perseginya. Luas persegi, sisi kali sisi hasilnya 100 cm persegi. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya sudah diketahui tadi yaitu 12. Lebarnya adalah 8. 12 kali 8 hasilnya 96. Diketahui keliling segitiga sama sisi adalah 18 cm. Tentukan luas segitiga tersebut. Nah, kita akan mencari luas, tapi sebelum mencari luas kita cari terlebih dahulu sisinya ini berapa. Cara mencari sisi adalah 3 kali S. Nah, kelilingnya adalah 18. 3 kali S. 18 dibagi 3 sama dengan sisi. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Jadi sisinya ini ada 6 ya. Ini 6, 6, 6. Lalu kita cari luasnya. Untuk mencari luas adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini tingginya juga tidak diketahui teman-teman. Kita cari terlebih dahulu tingginya. Nah, tinggi itu di sebelah sini teman-teman. Nah, kita potong ininya, kita taruh sini ya. Kita potong seperti ini lalu kita taruh sini. Nah, kita potong seperti ini. Berarti sini 6, sini 3 ya. Kan 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Nah, ini cara mencari tinggi adalah A pangkat 2 min B pangkat 2. A-nya adalah 6, B-nya adalah 3. 6 kali 6 36, 3 kali 3 9. 36 diambil 9 hasilnya 27. Akar dari 27 itu tidak ada teman-teman. Maka dari itu kita pecah. 27 itu berapa kali berapa? Yaitu 9 kali 3. 9 itu akar dari 3. 3 kali 3 kan 9. Lalu ini akar 3-nya tidak bisa kita keluarkan dari akar karena 3 itu termasuk angka prima. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik ulangi lagi. Apakah akar itu sudah dibahas di sekolah kalian? Apakah kalian sudah paham cara mencari akar kuadrat seperti itu? Nah, ketika kalian belum paham, kalian bisa tulis di komentar ya. Soalnya di sini Kak Wafik tidak mengulangi pembelajaran itu lagi gitu ya, tidak mengulangi cara mencari akar, langsung gitu saja. Nah, jadinya tingginya adalah 3 pangkat 3. 3 akar 3 maksud Kak Wafik. Nah, lalu kita cari luasnya. 1/2 dikali alas kali tinggi. 1/2 dikali 6 kali tingginya adalah 3 pangkat 3. 3 akar gitu ya. Akar 3. Nah, 1/2 dibagi 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadinya seperti ini ya. 3 kali 3 kali akar pangkat 3. Akar 3.
Nah, jadinya seperti ini. Maaf ketika Kak Wafik ketika berbicara terlalu belibet ya. Sekarang nomor 12, pekarangan Pak Edo berbentuk persegi panjang dengan ukuran 24 meter kali 18 meter. Bismillah. Pekarangan Pak Edo berbentuk persegi panjang dengan ukuran 24 meter kali 18 meter. Di sekeliling pekarangan akan dipasang tiang lampu dengan jarak antar tiang adalah 3 meter. Banyak tiang lampu yang dapat dipasang adalah, nah jadi ada tiang lampu yang akan dipasang di persegi panjang ya. Nah, kita di sekeliling persegi panjang. Nah, kita sebelum mencari banyak lampu, kita cari dulu keliling persegi panjang. Kelilingnya adalah panjang kali lebar, panjangnya 18, lebarnya 24. 2 kali 18 tambah 24. 18 tambah 24 adalah 42. Jadi 2 kali 42 hasilnya 84. Nah, lalu kita cari banyak lampunya. Jika antar tiang itu 3 meter, berapa banyak lampu? Nah, kita bagikan maksud Kak Wafik antara keliling dengan 3. Nah, 3 itu ini loh teman-teman. Dari ini. Nah, dari ini ya 3. Dari jarak antar lampu. Kelilingnya 84 dibagi 3. 84 bagi 3 adalah 28. Jadi membutuhkan 28 lampu ya. Lalu nomor 13, dari sebuah kertas karton yang berukuran 6 kali 7 akan dibuat persegi paling besar. Sisa kertas karton tersebut adalah berbentuk persegi panjang dengan ukuran, nah misalnya ada persegi panjang ya. Nah ini 6 kali 7. Dia akan membuat persegi yang paling besar. Nah persegi, jadi kita akan membentuk persegi panjang jadi persegi ya. Kita bisa menarik garis di sini. Nah kita tarik garis di sini secara tidak langsung, ini sudah jadi persegi ya sebelah sini. Nah sisinya sama 6, 6, 6. Nah lalu di sini kan di bawah ini kan ada 7 teman-teman. Antara sini sampai sini itu 7. Nah ketika 7 diambil 6 hasilnya adalah 1. Jadi ini 1, kita tarik ya. Untuk bangun yang ini kita tarik di sini. Jadi ini di sini 6, di sini 1. Nah seperti itu. Ukurannya 6 kali 1 cm sisa kertas karton tersebut, 6 kali 1 cm seperti itu. Pak Udin ingin membuat sebuah taman berbentuk persegi panjang di halaman depan rumahnya. Jika luas taman yang diinginkan adalah 36 meter persegi, maka kemungkinan ukuran panjang dan lebar taman yang dapat dibuat oleh Pak Udin agar menghasilkan luas yang diinginkan adalah, nah ini ada 36 teman-teman. Kalian bisa menggunakan pohon faktor atau seperti ini ya. 36 itu berapa dikali berapa? 1 kali 36. 2 kali 18 itu hasilnya juga 36. 3 kali 12 itu hasilnya juga 36. 4 kali 9 itu hasilnya juga 36. Nah 6 kali 6 itu hasilnya 36. Namun ketika 6 cm kali 6 cm atau 6 meter kali 6 meter itu nantinya akan menjadi persegi teman-teman, bukan persegi panjang. Jadi untuk 6 ini kita coret. Jadi di sini ada 4 kemungkinan, yaitu 1 meter kali 36, 2 meter kali 18 meter. Nah seperti ini ya, kalian bisa menjawab semuanya. Ini memang soalnya itu kemungkinan, hasilnya adalah kemungkinan. Nomor 15, Ayah Beni ingin memagari atau memberi pagar pekarangan di belakang rumahnya seperti yang terlihat pada gambar.
Jika biaya pagar per meter adalah 5.000, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan Ayah Beni? Nah, di sini kita bisa mencari keliling dengan 3 tambah 7 tambah 3 lagi. Ini 3 teman-teman. Kenapa? Karena sisi ini dengan sisi yang ini itu sama. Besarnya sama. 3 tambah 7 tambah 3 hasilnya 13 meter. Kita akan cari biayanya yaitu 13 dikali 5.000. Jadi 13 kali 5.000 hasilnya 65.000. Jadi Ayah Beni perlu mengeluarkan biaya 65.000. Yang nomor 16, seorang tukang ingin memasang keramik atau ubin di sebuah gedung. Jika gedung itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran 25 meter dan lebarnya 16 meter dan keramik atau ubin akan dipasang berukuran 40 cm dan kali 40 cm, maka berapakah banyak keramik yang akan dipasang tukang tersebut? Nah, ini kita samakan terlebih dahulu teman-teman satuannya. Ini kan meter, ini cm. Kita jadikan cm semua. 16 meter dijadikan cm hasilnya 1.600, ini hasilnya 2.500. Baru kita kalikan baris atau panjangnya atau lebarnya dibagi 40. Kita coret, kita bagi, hasilnya 40 cm. Lalu kolomnya atau panjangnya 2.500 dibagi 40 hasilnya adalah 6,25 cm. Nah, biasanya kan keramik itu bisa dipecah jadi dua gitu ya teman-teman, dipotong lalu dipasang. Nah, mungkin ini dipasang gitu ya, dipotong terlebih dahulu baru dipasang. Jadi biaya keramik 40 dikali 6,25, 40 dari sini, 6,25 dari ini, hasilnya adalah 2.500. Jadi dia mempunyai kemungkinan untuk membayar atau membeli keramik sebanyak 2.500. Nah, jadi kita cari kelilingnya 10 ditambah 8 ditambah 8 hasilnya 26 meter. Lalu kita cari ini. Jika tiap meter terdiri atas 2 orang, maka banyak anggota pramuka adalah, nah berarti banyak anggota pramuka 26 ini dikali 2 orang, maka banyak anggota pramuka yang berbaris adalah 52 orang ya. Selanjutnya nomor 18. Nah, ini soalnya keren sekali teman-teman ya. Jadi kita akan mencari daerah yang diarsir. Nah, coba kalian perhatikan antara segi kursor Kak Wafi kelihatan ya. Nah, antara segi ini, persegitiga yang ini dengan persegitiga yang ini itu sama teman-teman, kongruen atau sama, namun ini lebih kecil daripada ini. Jika ini 20, ini adalah 10, ini juga 10. 20, ini 10, 10. Nah, seperti itu. Lalu ini ada 30 teman-teman. Nah, ini kan 30. 30 diambil 10 hasilnya 20. Jadi untuk alas ini kan bentuknya segitiga ya yang diarsir itu. Nah, bentuk segitiga ini memiliki alas 20 dan tingginya 30. Kita akan cari luasnya. Nah, 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 10 kali 30 hasilnya 300 cm persegi. Nomor 9, Pak Edo mempunyai kebun berbentuk gambar ini, gambarnya segitiga ya. Jika taman tersebut ingin ditanami rumput dan biaya rumput per meter persegi adalah 250.000, maka biaya yang harus dikeluarkan Pak Edo adalah,
Nah, sebelum mencari biaya, kita akan mencari terlebih dahulu alasnya. Alasnya 11 yaitu teman-teman ya. Alasnya 11, tingginya 12. Kita akan mencari terlebih dahulu luas. Luasnya setengah dikali 11 dikali 12. Nah, ini kita bagi antara 12 dan 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. 11 kali 6 hasilnya 66. Nah, kita baru cari biayanya. Luas kali harga. Luasnya 66 kali harganya 250.000. Berapa teman-teman hasilnya? 250.000 dikali 66. Hasilnya adalah 16.500.000. Wow, banyak sekali ya biaya yang harus dikeluarkan Pak Edo. Soal yang terakhir. Nah, di sini Pak Beni mempunyai tanah berbentuk persegi panjang. Sebagian tanah tersebut terkena proyek pelebaran jalan, sebagian lagi digunakan untuk membuat rumah. Denah tanah Pak Beni yang tersisa ditunjukkan seperti daerah yang diarsir pada gambar berikut. Luas tanah Pak Beni yang belum digunakan adalah, jadi kita akan mencari yang diarsir ini teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya adalah luas yang diarsir sama dengan luas tanah, diambil luas jalan, diambil luas rumah. Nah, ini luas tanahnya kan bentuknya persegi panjang, jadi kita kasih rumus panjang kali lebar. Lalu jalan, nah jalannya itu di sini teman-teman, jalannya itu bentuknya segitiga, kita kasih rumus setengah kali alas kali tinggi. Rumahnya ini teman-teman yang kecil, nah ini bentuknya persegi panjang, kita cari rumus panjang kali lebar. Di sini Kak Wafik kasih nama saja ya agar jelas. Nah, ini rumah, ini jalan, ini tanah. Nah, di sini ada tambahan dari Kak Wafik. Ketika mencari tanah, luas tanah, berarti kan keseluruhan nih. Nah, ini berarti kita akan cari panjang dan lebar ya. Nah, lebarnya ini berarti 2 meter ditambah 16 ya. Hasilnya adalah 18. Untuk yang ini hasilnya adalah 32 karena 24 dikali ditambah 8. 24 tambah 8 ini ya. Nah, sekarang kita masukkan teman-teman luas tanahnya, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 18 ini karena 2 tambah 6. Lebarnya 32 karena 24 tambah 8. Diambil setengah, ini segitiga ini ya. Setengah alasnya itu ada 2, tingginya ada 32. Nah, lalu rumahnya ini 14 kali 8. Kita jumlah 18 kali 32. Lalu ini bisa dicoret ini ya. 18 dikali 32 hasilnya 576. Lalu ini 32 itu bisa dibagi 2 ya. 32 bagi 2 itu hasilnya adalah 18. 18 kali 2 hasilnya 32. Lalu 14 kali 8 hasilnya 112. Kita ambil 576 diambil 32 diambil 112. Hasilnya adalah 432 meter persegi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran masih kurang paham atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, di sini Kak Wafik meminta maaf yang sebesar-besarnya ya. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik pakai cara yang mudah ya, yang penjelasannya sedikit. Sebenarnya untuk cara-cara yang lain itu ada banyak sekali. Di sini Kak Wafik cari cara yang mudah. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.